Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil arabi wal ajam. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ruhi sultanil awliya Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, ila Syekhina Imam al-Alim bin Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wasallam wa ila alihi wa ila arwahi ahli sunnah wal muslimin wa sallallahu. Nafa'ana Allah bi ulumihim fid darain amin. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, pertama mari kita bersyukur di kesempatan pagi hari ini kula panjenengan sedaya saged rawuh di Masjid Al-Hijrah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu kita ikut mendoakan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah gunung Semeru meletus ya. Mudah-mudahan semuanya dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para bapak, para ibu, gunung yang menancap di bumi itu untuk keseimbangan bumi itu sendiri. Sebagaimana Allah menciptakan ulama untuk keseimbangan buat seluruh umat manusia di atas muka bumi ini. Laulal ulama lahalakan nas. Tanpa ada ulama di dunia ini manusia maka akan celaka. Atau laulal ulama lakanan nasu kal bahaim. Tanpa ulama manusia itu hidupnya seperti binatang, tidak peduli halal haram. Pokoknya sing kuat sing menang, kemudian yang banyak uangnya yang berkuasa. Gunung yang begitu kokoh ketika meletus berarti ada pertanda sesuatu yang kurang seimbang di atas muka bumi ini. Di jam 11 saya ditelepon oleh
jamaah saya di Gresik. Pertanyaannya sangat dalam. Yai, menurut sampean kenapa gunung itu meletus? Kalau dilihat dari ilmu apa gunung itu? Vulkanologi dan seterusnya. Itu terkait dengan keadaan alam. Tapi kalau kita lihat dari sisi agama, pastinya karena kita ini sudah banyak yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita beribadah kepada Allah yang sedikit ini sudah merasa yakin menjadi orang yang baik. Padahal kita tidak tahu ibadah yang kita lakukan ini diterima atau tidak. Sementara perbuatan dosa yang kita lakukan yakin dan tercatat, dan semuanya itu kadang-kadang tidak disertai dengan istighfar kepada Allah. Maka beberapa waktu yang lalu ada salah satu wali santri, anaknya 2 ngaji ke saya. Datang ke rumah saya 1 jam lebih berdiskusi dengan saya. Intinya beliau minta izin untuk membunuh orang. Makanya wong izin nang kiai ini, Pak. Api ya sini. Nggih. Api, Pak. Kalau ada orang dong melakukan kemaksiatan izin nang kiai, bagus orang. Tapi kalau ada orang mau melakukan kemaksiatan pergi ke dukun, wah jadi gitu. Sama dulu ketika ada seorang pencuri sapi di zaman Mbah Khalil, itu datang ke Mbah Khalil. Pekerjaannya mencuri, tiap malam mencuri. Datang ke Mbah Khalil, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dari mana Mas? Dari kampung ini Mbak. Keperluannya apa? Saya mohon doa atau amalan yang membuat kerja saya sukses. Jaluk amalan. Nopo nih? Jaluk jimat. Lama-lama ditanya sama Mbak Khalil itu, kerjamu apa sih? Pekerjaan saya tiap malam itu mencuri sapinya orang, Mbak. Oh, api, pengen lu nyolong sapi nih wong diwara api. Karena yang mengucapkan kalimat api, kalimat baik 3 kali ini, seorang wali Allah tembus terhadap hatinya sehingga dia tersungkur menangis. Aku penting nolong si diwara api, padahal aku dosa. Akhirnya nangis, leren gak situ nyolong mana. Makanya wong nek kate nglakoni dosa pergi nang kiai, wis bener iki. Kate korupsi nang kiai dhisik. Minta doa restu, minta jimat. Jadi orang ini mau membunuh orang yang datang ke saya. Minta maaf Ustaz. Ada apa ya? Saya titip anak saya. Loh kan sudah dititipkan mengaji 2 itu kemarin. Iya Ustaz, ini
masalah. Masalah apa? Istri saya itu ada cetan mesra sama laki-laki lain. Terus dia minta cerai. Terus ya saya marah, Ustaz. Akan saya bunuh orang itu. Terus nek wis dibunuh, ya saya siap masuk tahanan. Yang membunuh nanti saudara-saudara saya sudah rapat kemarin. Saya minta izin kepada jenengan. Oh iya. Begini ya. Saya terima kasih kepada sampean. Selama ini sudah mempercaya anak sampean ngaji ke saya. Berarti nek anake ngaji nang aku dalam kitab taklim muta'alim, berarti orang tuanya ikut jadi murid saya. Ketika anaknya ngaji ke saya, istrinya berarti jadi murid saya juga. Secara tidak langsung seperti itu. Termasuk anak-anakku jadi guru sampean, istriku jadi guru sampean, bahkan sampai ayam petik engon-engonanku kabeh iku dadi gurune sampean. Saking mulyane seorang guru yang harus dipatuhi oleh seorang murid. Membunuh orang itu boleh. Jadi membunuh orang itu boleh, Pak. Mateni wong boleh. Namun dengan catatan, dengan syarat sesuai dengan hukum yang berlaku. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Jangan kamu membunuh seseorang kecuali dengan alasan yang tepat, dengan dasar hukum yang benar. Boleh. Dan membunuh orang itu, Mas, masuk deretan dosa besar setelah syirik. Jadi orang menyembah selain Allah itu menempati urutan pertama dosa. Kemudian yang kedua membunuh orang, Pak. Mateni kok. Alasan panjenengan ini membunuh orang, ingin membunuh orang, itu tidak pas. Loh, kok bisa tidak pas, Pak Ustaz? Oh, ini jelas-jelas bojoku. Menurut jenengan, Pak, Bu, niki alasan pas napa mboten? Pas napa mboten? Bojone sampean digodho wong mari ngono katut. Sing lanang sing godho iku mau dipateni wis sampe. Pas napa mboten kira-kira? Ayo ngomong ayo. Bah, ya ora? Pas ya? Kurang pas, Pak. Kurang pas. Tidak pas, Mas. Loh, pasnya gimana, Pak Ustaz? Begini. Sampeyan sabda nang kene, sampeyan tak kei alasan agamanya. Kok cek nek matene wong cek pas sampeyan tak ono. Tak uruki, Pak. Supaya matene wong cek pas sampeyan. Begini. Ingin membunuh orang dengan alasan yang pas. Kalau istrinya sampeyan ada di rumah ataupun dimanapun diperkosa orang, terus kelihatan mata oleh sampean di depan sampean, nyata istrinya sampean gak gelem dipaksa, diperkosa, dipateni sing memperkosa, itu alasan yang pas. Habis dari kerja pulang ke rumah, buka rumah, bojone sampean
diikat tangannya kemudian dizinai di uang di tonggolin naudzubillah min dzalik umpamanya, itu sampean bunuh pas itu. Memang istri sampean gak gelem dipaksa. Iki bojone sampean iki katut iki. Apakah pantas seorang perempuan yang tidak setia kepada sampean bela kemudian mengorbankan nyawa orang lain? Pantas enggak? Sampean masuk tahanan, anak jadi korban. Walaupun sampean sudah siapkan uang 100 juta untuk nanti mungkin 1 tahun 2 tahun keluar, tapi kan enggak pantas. Seorang perempuan yang tidak setia kemudian sampai bela sampai mengalirkan darah, menghilangkan nyawa orang lain, gak pantas mas. Nek iso bujung ini sampai dibuat golek tukar tambah nang PGS. Tak guyoni ngono Pak. Ya ngoten ta Mas. Iya, kayak apa Mas? Karena dia masuk terjebak dalam khutuwat syaitan, bisikan-bisikan setan. Sampai tadi bilang kenapa dia minta cerai, alasannya kan cari bahasa Inggrisnya tobuk Pak. Tobuk apa sih? Blenger. Aku istu Mas tadi bojone sampeyan kak sugi-sugi ngono Pak. Ya Allah. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena tidak mampu mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan dan melaksanakan sifat perilaku qanaah. Diiming-iming aja nih ayo sing lanang ya kak sepiro ojo elek kak sepiro ganteng, tapi kan sudah 10 tahun punya anak 2 sudah. Paling rentan seorang perempuan itu ketika dirayu melalui pintu harta, duit, akeh jebole. Sampai 10 tahun di bojone sampean sik tetep ngono ae. Wis melu aku ae tak bangunkan rumah, tak kasih mobil. Wong wedok nek rayuan ngono iku langsung pilek Pak, greges Pak. Akhirnya saya bilang, wes ini aja sampean aku jaluk jaminan nang sampean. Aku tidak ingin sebagai guru anak sampean, berarti guru sampean juga. Tidak ingin besok lusa ada kabar sampean sudah berada di penjara. Saya ingin sampean itu selamat. Soalnya sampai membunuh orang berarti mewarisi sesuatu yang jelek kepada keturunan sampean. Anak nanti ketemu anak dibales terus. Sekarang janji sama saya, kalau sampean mengikuti arahan saya, insya Allah selamat dunia dan akhirat. Tapi hati ini panas Mas hati, iya serti ini panas, makanya ndang cepet golek pengganti nang PGS. Apa aku sing golekno? Sajane aku yo gak duwe stok aku Pak. Cuma yo nawari ae. Tak golekno yo jaluk perawan nang rondo. Tak warang nggih insyaallah saya tak pikirkan. Terus tak pantau terus Pak. Tadi malam juga tak telepon terus. Karena hal yang semacam ini sangat rentan akan terjadi kalau ada yang membakar kanan kirinya. Wah, kon niku gak lanang bojone dipek wong menengae. Oh,
iso kobong mana ya Pak. Tapi alhamdulillah sudah komitmen dengan saya dan mudah-mudahan aman gitu loh Pak. Jadi ini bagian daripada nopo tidak memiliki pemahaman agama yang kuat. Fatfar bidzatid din taribat yadak, sesuatu yang dihadapi dalam urusan dunia akan selesai kalau diselesaikan dengan agama. Sama halnya dengan Gunung Merapi yang meletus, itu ada urutannya dengan masalah perilaku kita. Jangan maidu kepada Gunung Semerunya, jangan menyalahkan Gunung Semerunya. Gunung Semeru sudah berharga, sudah berjasa bagi seluruh penduduk Jawa Timur bahkan Indonesia. Oh mah ganteng kabeh gara-gara itu. Dibangun dengan pasir yang berkualitas ya. Kak adek tuku sinang kono sampean tuku nang kono gak tuku, tinggal nyawa ae nang jero nang kali yang dinamakan pasir emas hitam. Kalau satu jam truk sampai ke Sampang itu 2.600.000. Oke, berjasa sudah. Ketika gunung ini meletus, maka gunungnya yang disalahkan. Tak pernah kita ini kembali kepada diri kita sendiri, mengevaluasi apa sih perilaku kita ini sebetulnya. Wong selingkuh dianggap biasa, judi dianggap biasa, minuman keras narkoba dianggap biasa. Sesuatu yang dilarang bahkan masuk deretan dosa besar dianggap biasa. Sudah terjadi meletus ya seperti itu, tapi Allah masih menyayangi Pak. Ketika meletus bersama dengan awan panasnya Allah turunkan hujan. Andai kata nggak hujan Pak, Masya Allah berapa banyak korban itu yang akan terbakar. Allah turunkan hujan. Baik, kembali kepada pokok permasalahan dalam kitab Durratun Nasihin. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafadha 'ala sholawat, barang siapa yang menjaga salat 5 waktu, Allah akan memberikan kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Allah akan memberikan nur dan tanda-tanda orang-orang yang akan selamat, wa najatan dan termasuk orang-orang yang beruntung nanti di yaumil qiyamah. Tidak hanya di dunia, di akhirat, di dunia orang-orang yang mendahulukan sholat 5 waktu itu biasanya akan dinaungi oleh keberuntungan. Kate bisnis, aku tak sembahyang duha dhisik, aku tak sembahyang duhur dhisik ya, bareng ini ketemu mbek kanca. Itu biasanya beda. Keberhasilan dalam berbisnis, walaupun sholat itu sendiri tidak ditujukan untuk menyukseskan bisnisnya, tidak, tapi karena dirinya menjaga hubungannya kepada Allah, yang menjamin kesuksesan hambanya di dunia itu Allah, dia pandai menjaganya, maka alhamdulillah Allah memberikan kesuksesan di bidang ekonominya. Begitu juga dalam urusan keluarga. Berikutnya kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala Nabi alaihi salatu wassalam, asyratu nafarin, ada 10 golongan la yaqbalullah iku ora kersa nampa sapa Allah taala salatahum ing salate wong 10 iku mau.
ada 10 golongan di mana Allah tidak berkehendak menerima sholatnya 10 orang ini. Nah, ini sampean diikuti benar, difahami, mudah-mudahan di golongan 10 ini tidak ada kita di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Siapa orang 10 yang sholatnya tidak diterima oleh Allah ini? Yang pertama, rajulun shalla wahidan bi ghairi qiraatin. Wong sembayang ijen bi ghairi qiraatin, di mana sholatnya tidak disertai dengan bacaan-bacaan yang benar. Sholat ijen bacaannya yo gak ngerti panjang pendek. Ini rentan khawatir sholatnya tidak diterima. Berarti bacaan yang disertai dengan tajwid sangat berperan penting untuk diterimanya sholat kita oleh Allah. Nek sholat berbareng mak kayak tadi, panjenengan seluruhnya melu imam, seluruhnya melu imam, kecuali satu diterimanya tidak ikut imam. Nek sembahyang berjamaah, seluruh bacaan itu, gerakan itu ditanggung oleh imam, kecuali satu, diterimanya sholat itu tidak tergantung dengan imam. Kalau panjenengan baca Al-Fatihah tidak selesai bacaan Fatihahnya karena menjadi makmum masbuk. Makmum masbuk itu makmum yang datang belakangan sementara imam sudah ruku, sampai baca Fatihah, sampai takbir Allahu Akbar, walaupun tidak baca Fatihah langsung ikut ruku, itu sah sebetulnya karena Fatihah jenengan ditanggung oleh imam, melo imam. Atau pada waktu sampai masuk ke barisan sholat, imam sedang baca surat dan itu termasuk ayat terakhir, sampai takbir Allahu Akbar, imam lakum dinukum waliyadin, imam kata rukuk sambil baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin. Tidak sampai selesai langsung ikut ruku, baca Fatihah durung mari sampai putus, sampai ikut ruku, itu juga ditanggung oleh imam bacaan Fatihah yang tidak sempurna tadi. Tapi urusan diterima tidak ikut imam, Pak. Diterima dan tidaknya ibadah sholat kita pada waktu berjamaah itu kolektif. Boleh jadi imamnya tidak diterima, ono makmum sing diterima situ, diterima kabeh. Ono. Itu urusan diterima. Bapak-bapak salate kana sing diterima apa? Soalnya pusing mikiri corona kate teko maneh. Nah, pusing gak husuk salate. Sing husuk justru ibu-ibu. Maka diterima semua salatnya Pak. Karena ibu-ibunya sholatnya diterima. Itu begitu. Nah, sholat sendiri ini rentan tidak diterima. Soalnya apa? Salah sholatnya ijen, maca Qur'ane ya gak tepak. Makanya ngaji, sempatkan ngaji, minimal bacaan Fatihah itu kudu bener. Minimal Fatihah dong. Surat kan gak wajib. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah dong itu benar. Soalnya wong sembahyang ijen ku biasa penyakitnya Pak. Napa? Kesusu. Apa
pemane ikatan cinta main. Waduh, sik sponsor sik sembahyang dhisik. Jadi ngenteni nyembah Allah itu, nyembah Allah ngenteni sponsor. Jadi kesusu sholatnya. Akhirnya berdampak kepada qiraah, kepada bacaan. Bacaannya gak benar. Maka belajar di sini ada TPQ, ada pengajian anak-anak untuk baca Quran, untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak, mau belajar. Karena tidak semuanya memiliki kesempatan yang sama untuk sholat berjamaah. Nek sampeyan konsisten istiqomah sholat berjamaah monggo Pak, bagus itu. Semelok zuhur nang masjid, asar nang masjid, maghrib nang masjid, isya nang masjid, subuh nang masjid, bagus itu. Sampai kapan? Sampai mati. Sip itu. Tapi bisa kira-kira. Nah, bisa. Subuh saiki nang masjid, engko zuhur nang ndi? Oh nang masjid Pak Ustaz, tapi masjidnya pindah nang ndi? Nang Pacet. Nah, sembahyang berjamaah nang Pacet. Monggo enggak masalah dimanapun, yang penting berjamaah. Tapi seandainya kita memiliki kualitas bacaan yang bagus, makharijul hurufnya benar, panjang pendeknya benar, ketika kita laksanakan sholat sendiri, tidak khawatir sholat kita salah bacaan karena sudah benar. Yang benar pun, yang sudah belajar tajwid pun harus sesuai Pak. Ono wong belajar tajwid itu tapi nggak sesuai dengan aturan-aturan main. Saya kemarin ngimami di Jumatan di Bank Mandiri. Pulang lewat Indrapura pojok sebelah utara itu ada masjid Pak, menaranya kelihatan itu kalau lewat sana. Kenapa? Pesapen. Tapi yang pinggir itu saja kelihatan menara. Kebetulan karena di Bank Mandiri gue cepat Pak sholatnya Pak. Saya ketika pulang itu sana masih sholat. Ya Allah, saya ngelus dodo. Bukan saya merasa paling benar bacanya, mboten. Imam ini tidak memahami panjang pendek, karena saya nggak punya jadwal di sana, nggak punya relasi, nggak punya channel di sana, sehingga ya saya nggak bisa negor. Biasanya saya kalau ada bacaan imam yang nggak bagus di masjid itu, ada takmir yang kenal sama saya telepon, Pak. Siapa yang tadi imam? Oh ini Ustaz, orang baik itu, dievaluasi tahun depan. Naik masalah ceramah, khutbah enak dan tidaknya itu tidak ada nilai Pak. Yang penting rukunnya benar, rukun khutbahnya benar, udah. Masalah enak ceramah dan tidak itu tergantung jam terbang. Tapi nek masalah bacaan ini wajib harus benar, tidak bisa ditawar oleh siapapun Pak. Seorang khotib yang naik di mimbar ini dan ngimami, biasa kan gitu masjid, kecuali di Masjid Al-Akbar itu imami dhewe, khotibe dhewe. Masjid Ampel imami dhewe, khotibe dhewe. Enggak masalah. Tapi kalau dia ngimami harus benar Pak bacaannya. Dia mengikuti lagu sehingga bukan lagu yang mengikuti huruf, tapi huruf yang mengikuti lagu. Itu salah itu. Enak deh, tak rungok-rungok sampai mandek kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak Pak ya? Enak Pak. Tapi benar, salah benar. Di mana salahnya? Elahnya itu Pak. Allah itu matobi'i, panjangnya cuma 2 Pak. 2 maksudnya apa Pak? Ketokan. Bismillahirrahmanirrahim. Begitu Pak. Makanya yai dulu ketika belajar saya nyekel ketokannya, nyekel pentungannya tok 2, lebar ke 2
Duduk meja sing diketok endas tok keliru. Ngono. Ojo jangan huruf yang diikutkan irama, tapi lagu yang harus mengikuti huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Himnya panjang gak apa-apa karena bisa 2, bisa 4, bisa 6. Yang 2 ikut mat tabi'i, yang 4 itu mat arid sukun tapi standar, yang 6 itu mengikuti yang paling panjang. Itu begitu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Aku seeling aja wajah ya Allah. Iyyaka na'budu. Ya apa sih imam ini? Dia enak-enak nonang speaker ini. Ya Allah. Ya mungkin ini sing garak nang Gunung Semeru meledos ya iki. Gak kuyon ya, gara-gara Imam Situ gunungnya marah juga. Tapi udah gak bener ini Pak. Ketika seorang imam bacaannya salah, makmumnya 1000 diam saja, dapat dosa semua saya itu Pak. Terutama yang paling besar dosanya adalah Ustadz Khairul Anam ini. Soalnya takmir Pak. Sapa sing nugasno iki? Sing nugasno iki sapa iki? Pak Takmir. Nah, makanya beliau iki golek imam-imam. Enggak apa-apa saja. Dievaluasi, jangan takut. Oh, iki tahun winginan iki kurang sip iki bacaan. Bacanya aja. Nek ceramahnya wis salah ceramah itu. Wong ceramah lu masih enak lu gak dirungono Pak nek itu nek khotib iku Pak, nek khotbah iku Pak. Ittaqullah. Masih sampe ceramah enak wong ya. Yo ngene wae. Saking husuke. Kan aku gak tahu ceramah enak. Nek khotbah iki malah kaget-kagetno. Ittaqullah. Ayo turu kon. Tak bendak-bendak kon. Nek khotbah iku tarhib wa targhib, nyerang Pak. Kudu nyerang aja. Ittaqullah, mari kita bertakwa kepada Allah. Baca nyolongan ya. Ya itu bener. Kalau kita mencuri, kudu ngono Pak. Nek khotbah kudu ngono. Aduh imame tegang rek, ngamuk imame kaji turu deh. Ngono. Nah, imam jadi khotib kok ya kan lembut mesti sana. Kok lembut ada iki ya tambah turu. Manten iki. Jadi yang penting bacaannya dievaluasi. Mohon maaf Ustaz, tahun ini ada evaluasi. Gak harus paten. Teman pondok saya sendiri udah 2 tahun ini saya coret dari masjid saya. Ya, tak kasih peringatan, misalkan bacaannya ojo mengikuti irama, iramanya yang mengikuti huruf. Ojo huruf melok irama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ojo Maliki Yaumiddin. Cari makmum sing goblok. Wah, enak kon. Padha goblok. Sing penting burine enak, iramane enak, jare enak. Ya iki lho, salat gak diterima mbek Allah Taala mergone bacaannya gak benar, Pak. Wal akhdhu fi tajwidi hatmun lazimun man lam yujawwidil Qur'ana asimu. Menguasai tajwid wajib bagi kita. Barang siapa yang baca Quran tanpa tajwid, dosa. Berarti kudu belajar ya. Alham al-Qamariyah. Jadi imam itu ngerti per huruf itu ngerti bacaannya apa.
Alham, ada orang baca alham. Apa bedanya? Alham, alham. Apa bedanya? Lamnya mantul, padahal sing mantul itu di dalam tajwid dinamakan qalqalah. Dan qalqalah, huruf qalqalah itu cuma 5. Qad, bu, jadin, qaf, ta, ba, jim, dal. Iki nek mati, nek sukun kudu mantul iki, Pak. Ya, kudu mantul. Qaf, qul a'udzu birabbil falaq. Kudu ngono. Dan qalqalahnya itu ada 2. Ada sura, ada kubro. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang mantul dikit, ada yang mantul besar. Kapan mantul dikit? Ketika di tengah kalimat. Kapan mantul besar? Ketika di akhir kalimat. Kalau di akhir kalimat, qul a'udzu birabbil falaq. Kudu ngono, enggak boleh falaq. Enggak boleh, kudu jelas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Jelas dalil, Pak. Coba sama hilangkan dalnya itu. Ka enak, Pak. Mantuli sama hilang, ka enak. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Ka enak, Pak. Karena keluar dari aturan-aturan Allah. Nah, kalau lam bukan huruf qalqalah berarti tidak boleh mantul. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah tidak boleh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah matabi'i. Rabbil matabi'i. Lamin matarik li sukun. Ar-rah ini al syamsiyah. Alif ketemu lam, tetapi karena rohnya ada tasdidnya maka masuk, lamnya tidak dihitung, direken. Aslinya Ar-Rahman. Kudu ngono. Nah, ketika seorang imam ngerti hukum-hukum bacaan, apa mani ngerti hukum-hukum fikih, jadi imam, iku sholatnya Pak 1000 kali lebih diterima, lebih utama dibandingkan sholat wong 1000 tapi goblok. Ono wong pinter sembayang ijen, ada ono wong goblok 1000 sembayang. Iki sekala iki Pak, iki ijen iki. Sing situ iki. Makanya imam itu dipilih mergone kualitas tua ilmunya, bukan tua umurnya. Nang kampungan biasanya ngono. Wong sing tua dadi imam. Ada wong ya pemahaman agamanya gak tuwek-tuwek banget. Tapi kalau selama dia Qur'annya benar gak apa-apa. Ini. Jadi nomor 1 yang tidak diterima sholatnya adalah orang yang sholat sendirian tanpa disertai dengan bacaan yang benar. Minimal kita wajib menguasai Al-Fatihah. Nek surate gak bener gak apa-apa, tapi ini iso bener, lebih-lebih jadi imam. Ya, sampean sholat ijen gaya surat apa nih? Al-Kafirun. Ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum. Kok bagaimana ya? Waduh, ya wis kan gak usah Allahu Akbar. Gak apa-apa, Pak. Daripada sampean mikir lakum apa, gak ketemu. Nah,
kok sholat ngadeg terus mikir iki nang di kalimat kok hilang, langsung suruh ruku aja sampean, gak usah mikir. Surat tidak harus komplit. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Allahu akbar. Oleh. Tapi tolong jangan mergone aku ngomong oleh meneh langsung praktek aja. Cek medhite sampean. Wong nang pangeran wis sak baris. Meneh baleni. Hatta zurtumul maqabir. Allahu akbar. Kalla saufa ta'lamun. Hari Rabu, hari Kamis, seminggu alhaqa hatta. Cari malaikat cek pedhi tiung iki. Oleh tapi jangan dikerjain isok satu surat. Nih Baqarah Pak Ustaz dicicil. Oleh enggak di depannya ada Qur'annya? Boleh. Singkat oleh Qur'annya dicekel. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati. Itu kalau Imam Syafi'i tidak boleh. Allahu akbar sisai berdoa. Engko tangi Allahu akbar dibuka sih. Itu gak oleh. Apa gak oleh? Mengurangi konsentrasi kehusuan sholat kita kepada Allah. Makanya lebih diutamakan hafal Quran. Sampeyan kan hafal kabeh, hafal nggih? Hafal Quran tuh? Hafal kabeh iki. Cuma ndelok hafalane kan. Hafal Pak. Sampeyan kulhu hafal? Hafal berarti hafid iki, Pak. Hafid iki. Ngono lho. Jangan kecil hati. Orang hafal Quran, surat apapun yang ia hafal pasti dalam hatinya akan melekat, besok akan terbebas dari siksa Pak, kalau memang masuk neraka. Artinya yuk kasih tau mlebu neraka, soalnya nang jero atine ana Quran. Innallaha la yu'adzibu qalban. Allah tak akan menyiksa seseorang yang dimana dalam hatinya ada Quran. Walaupun cuman kulhu. Syukur-syukur sampean juz amma apal. Apal kabeh nggih sama nggih? Insyaallah. Terus ngomong insyaallah ngono Pak. Cek mari urusan. Amma yatasaalun. Sakjane kalau sampean rutinitas tiap hari 2 ayat 1 tahun apal. Ngono lho. Wong sing diapalno kuliner tok ae. Nang Malang iki ana panganan nang kene lho enak. Nang kene Taman Dayu sing nang kene sing enak. Nang gone iki Lontar Sewu iki ana Pak Wito, ana apa situ BI apal kabeh. Sak menu-menune apal. Quran, juz amma, kemudian surat Wattin, surat At-Tin yang kedua apa Mbak? Apa minyak zaitun apa minyak apa ngono lho. Wah, iki gak jelas iki. Makane kudu dihafalno. Belajar nggih. Belajar Quran kan niki ada Ustazah sinten niku Juhairiyah belajar. Sing ibu-ibu belajar minimal nepakno Fatihah. Nek surat gak apa-apa lah. Fatihah ini bener sih. Nek Fatihah ini bener, karena Fatihah ini rukun, maka sholatnya udah bener. Nek sholatnya bener Pak, peluang besar diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, jadi sholat yang tidak diterima pertama adalah sholatnya orang yang sholat ijen bacaannya gak sesuai dengan tajwidnya. Nomor loro, warajulun yusolli wala yuaddi zakatahu, lan wong sing sembayang tapi gak ngetokno zakat.
Allah itu urusan zakat gandeng karo salat lho. Aqimus shalah wa atuz zakat. Gampange ngomong wong iku sulit diterima salat mbek Allah taala nek wong iku salat tapi wonge medhit. Medhit iku bahasa Inggris cerek. Ro cerek sampean. Cerek ya medhit ya cerek. Medhit ku biasa ini. Aku utan-utan ngene tak mandok bakso nang ngarep rek. Alah. Mandok bakso nang ngarep kok lah. Duitku kalau wis gak usah metu omah gawe mie goreng ae. Nah, iku medhit iku, Pak. Medhit wong ngene. Atau aku tak nonggone pasar tak mesen Gojek. Akhirnya perang. Aduh, iki nang pasar mesen Gojek 10.000. Wah, daripada 10.000 kayak wong melaku ae aku. Akhirnya melaku. Iku medhit iku. Kepada dirinya saja dia tidak mau berkorban, apalagi untuk orang lain. Maka kita diajarkan di dalam Islam urusan belajar dermawan sosial diajari oleh Allah melalui Idul Adha, merelakan sebagian rezeki kita untuk diberikan kepada orang lain melalui penyembelihan hewan kurban, disembelih dikekno wong, disembelih kekno wong. Kekno wong sing panitiane keri. Kadang-kadang masjid iku takmir iku kadang-kadang panitiane dihitung dhisik. Panitia keri, Pak. Baru nanti panitia belakangan yang dikasihkan kepada orang dihitung dulu. Itu seperti itu. Termasuk juga medhit. Apa sih bahasa Indonesia medhit iki? Oh, lah kok doa. Medhit adalah untuk urusan agama dia merasa berat. Contoh pengajian, ono peringatan Maulid Nabi, ono peringatan Isra Mi'raj. Alah pengajian ae 10.000 nyumbang. Ojo. Makanya aku di mana-mana masjid itu ketika saya masuk ke masjid dalam ada acara apapun pasti lihat dulu kualitas masjidnya. Nek masjidnya api berarti kowe loman-loman. Iya. Termasuk masjid Al-Hijrah iki wong loman-loman. Ya wis amin lah. Masih sampai gak loman, amin aja. Kok nak loman dhewe? Apa aku ngomong loman loh? Aku awal-awal ngaji di sini dulu sangat terganggu dengan son. Sonik gak enak. Kadang-kadang bunyi tikus nang kene. Krek. Mati urip. Saiki wis enak. Berarti loman, Pak. Untuk agama loman. Dan masjidnya ini enak. Masjid itu kalau takmir loman, insya Allah akan tertata dengan baik. Maka benar apa yang dikatakan Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Yusuf Kala, 90% masjid di Indonesia sonik enak. 90% berarti aku sing 10% aku. Aku enak masjid. Wah enak sonik mantap luar biasa. Terus bersih, tempat wujudnya teratur, tempat kencingnya enggak pesing. Biasanya ada masjid tempat kencing pesing itu berarti medhit, Pak. Gak tahu digosok, gak tahu dibersihkan. Karena apa? Gak nyuruh orang untuk membersihkan dan dibayar orang itu. Nek takmir sendiri kan jarang melebu gosok-gosok.
duwe masjid disimpan sekian ratus juta tapi jedenge besi. Itu tanda-tanda masjid-masjid. Nah, ini masjid ini juga menyebabkan sholat kita itu tidak diterima oleh Allah. Sing loman iku nggih gampang ewek nasi cepat. Masjid taklim ada bantuan apapun baik di luar masjid sama kepentingan RT dan seterusnya. Berikutnya 5 menit lagi ya. Ini sudah 1 jam. Wa rajulun ya'ummu qauman wa hum lahu karihun. Salat seseorang tidak diterima ketika dia jadi imam sementara makmumnya membenci kepada dirinya. Berarti imam yang bermasalah. Takbir masjid, korupsi duit masjid. Ngerti jamaah nek sing ngentekno duit masjid yo imam iku. Sing imami terpaksa sing awak dhewe dadi makmum maling rek. Ojo diterusno, tidak diterima salate. Ojo. Ya. Ada takmir, salah satu takmir di Masjid Surabaya ini. Ketahuan awal ceritanya begini. Ngaji di lantai 2 itu dijadikan masjid ruang utama. Yang di bawah ini dibuat TPQ, Pak. Karena masjidnya sudah rendah, jadi agak masuk ke dalam tanah, jadi separuh bangunannya itu ke bawah. Dijadikan ruang TPQ. Nah, ketua takmir kebetulan juga imam sekaligus ketua takmir dirinya. Ikut ngajar TPQ, Pak. Sama ustadzah, kebetulan ada yang janda salah satu ustadzahnya ini. Mungkin napa ya? Waiting Trisno. Jelaran songko glibetno. Sangat kening glibet bendino. Akhirnya mungkin ada komunikasi, akhirnya nyaman. Wis jam 5 murid iku mulai kabeh. Ustadz be ustadzah ini wong loro nang jero ruangan iku. Laki-laki normal, perempuan normal berada di dalam satu ruangan, tidak ada yang tahu apa yang dikerjakan kira-kira. Kok kiku-kiku ini malah cekelan tangan, ya cium-ciuman, akhirnya didobrak ambek wong sedang rangkulan. Nang masjid iki, Mas. Nang jero masjid tapi nang ruangan bawah. Akhirnya mbek wong diproses aja rame-rame anu wis nderen dadi takmir. Tapi sistem imam, Pak. Ketika dia takbir Allahu Akbar, wong mengundurkan diri, Pak. Bisa ketika belum dadi makmum. Ada yang tetap mengikuti jadi makmumnya ada. Lah kenapa orang yang kemudian jadi makmumnya itu mengundurkan diri, tidak meneruskan sholatnya? Ya iki alasannya, Pak. Seseorang yang jadi imam makmumnya tidak senang kepada dirinya, sholatnya tidak diterima. Kenapa tidak senang? Karena perilakunya tidak baik. Otomatis, Pak. Nek sampean bendino mek wong sing kelakone elek nang kampung kene pas dadi imam nang kene nang atiku otomatis iku kate diusukno ya apa iki lak biasa sing ngombe nang posiko iki lah apa dadi imam kuwi tapi gak apa-apa lah urusannya itu urusan, Pak. Urusannya dia dengan Allah ndak. Makanya seorang imam itu harus memiliki kualitas keimanan dan ketakwaan yang di atas makmumnya. Kalau ada orang biasa kedatangan orang ustadz, memang ustadz beneran, ustadz itu yang jadikan imam. Kalau ada ustadz kemudian kedatangan kiai itu yang jadikan imam. Yang lebih di atasnya kualitasnya, baik tingkah laku maupun keilmuannya.
nek kiai, banyak kiai kemudian datang Habib. Nah, Habibnya bener, ya, Habib beneran ini. Maka Habib itu jadikan imam. Itu begitu. Oh, anak Habib Indonesia kumpul, ketekan Habib Umar toko Yaman nang Masjid Hijrah. Habib itu jadi imam. Habib sing toko Yaman itu mau. Jadi yang tetap yang skala kualitas nomor siji ku didisikno. Wah, iku Habib toko Yaman yo aku ustaz iki kene, gak usah. Aku ustaz iki kene, aku sing imam iki gak oleh ngono iku. Cari barokahnya, tabarukan. Itu begitu. Kecuali beliau menyuruh, seperti saya pernah kedatangan yai toko pondok pas ngimami maghrib, monggo yai wis usah awakmu ae kan wis awakmu ngono bahwa tentang barukan jenengannya wis usah sampai tak paksa gak gelem wis aku dadi makmum padha ae baru saya ngimami. Itu tawarkan dulu Pak. Itu seperti itu kalau memang sampean kenal. Tapi kalau ada orang datang orang-orang masuk ke masjid jubahan, jenggotnya dawa, mari ngono surbane dawa. Monggo sampeyan ngimami lho. Sampeyan gak kenal mek kok langsung ngimami. Sapa wong iku? Jangan-jangan dia tukang dodol jamu. Hati-hati lho. Nang ampel ku akeh wong jenggot dawa-dawa iki. Wong itu tuh imam ya, dodolan jamu, tukang bekam, apa roh itu? Hati-hati sampean itu begitu sih. Jadi rajulun ya qauman wa hum karihun. Jadi ada yang 10 ini kita bahas 3 pada pagi hari ini. Nanti 7-nya minggu depan, minggunya lagi. Yang pertama adalah sholat ijen nang omah tanpa qiraah yang benar, bacaan yang benar. Yang kedua, wong sembahyang tapi medit, ngiling-ngiling ya Pak. Medit ngiling-ngiling. Wong sholat tapi medit itu khawatir sholatnya tidak diterima oleh Allah. Soalnya sholat itu mengajarkan assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Ya kan? Sholat itu mengajarkan sosial. Durung kenang bi uang wis didongakno ya Allah, mudah-mudahan saya diberikan keselamatan dan ya Allah berilah keselamatan kepada hamba-hamba yang soleh-soleh dimanapun berada. Itu mengajarkan sosial itu Pak. Wong gak kenal didongakno, makane uang sholat diterima bi Allah Taala. Keluar sholat, di luar sholat pasti dia loman, sering mendoakan orang, sering menolong orang dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah orang yang sholat tetapi tidak disenangi oleh orang, oleh makmumnya. Ini khusus imam. Seorang imam yang jadi imam tapi makmumnya tidak suka karena perilaku dan bukan pribadi loh Pak ya, bukan pribadi. Ini pribadi sampean ya keliru. Aku kok seneng be imam iki males apa kok. Aku diutang nang dia ditagih tok. Lho salah sampean. Urusan utang digawa nang sholat goblok kok iku. Ojo ngono, urusan arisan bareng iku saiki. Ngono arisan nang dhek gak jebul-jebul. Paling disingitno nomorku paling. Apa ya gak seneng aku dadi makmum dhek. Kecuali jebulno arisanku aku seneng dhek. Keliru pribadi itu. Jangan pribadi dibawa dalam sholat pun. Dikemauan mudah-mudahan barokah dan manfaat selamat dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.